Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita berjumpa lagi di praktikum ya, praktikum mesin kontrol numerik, pertemuan kedua. Dengan topik kita adalah pengoperasian mesin CNC. Oke, baik. Jadi ini masih teori, ya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menghidupkannya. Ya, jadi kalian siapkan alat dokumentasi, baik itu foto atau video, silakan. Karena nanti akan masuk ke laporan. Ya, kalau kalian udah baca tuh di e-learning, sudah saya kirim lembar kerjanya ya untuk yang kedua. Dan itu harus kalian kerjakan. Nah, baik. Jadi pengoperasian, sebelum kita mengoperasikan mesin CNC, kita harus tahu dulu spesifikasinya ya, spesifikasi. Nah, spesifikasi mesin ini, diameter maksimum yang boleh digunakan adalah 360 mm. Nah, sehingga sumbu X-nya, ya, sumbu X kan kemarin atau pertemuan pertama saya sampaikan sumbu X itu identik dengan diameter ya. Maka sumbu X-nya dibatasi di 215 aja maksimum. Nah, ya, nggak boleh lebih dari ini. Kemudian panjangnya 75 cm. Ya, nggak sampai 1 meter. Dia alat ini kecil ya. Dia hanya 75 cm sehingga sumbu Z-nya hanya dibatasi di 74 cm. Jadi dikurangi 1 cm aja. Itu maksimum operasinya. Nah, tidak boleh lebih. Kemudian spindle tipenya A26, kecepatannya maksimum 4000, jarang kita pakai ya. Kita paling 500 ya. 500 RPM. Nah, kemudian daya spindle 7,5 kW. Lubang spindle, itu yang lubang spindle itu ada di tengah tuh ya. Di tengah itu maksimum 62 mili, jadi 6 cm aja dia lubangnya. Nah, ya, kemudian jumlah turret ya, jumlah posisi mata part 6 dari turretnya ya, silakan. Dengan tipe turretnya PDI 30. Kemudian tipe kontrol numeriknya adalah sinumerik 808 DT ya. Layar kontrolnya ini 10 inci. Kemudian bahasanya bahasa G dan M. Kemudian panjang ini 2,5 meter ya, panjang alat, lebar 1,65 meter, tinggi 1,9 sama jambul ini ya. Sama jambul 1,9 ya. Kemudian beratnya 3 ton ya, 3 ton. Baik. Nah, sebelum memulai pengoperasian kita harus tahu tombolnya dulu ya. Tombol apa aja yang ada di mesin CNC ini. Pertama MCB. Ya, mechanical circuit breaker. Jadi fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik ya, MCB. Kemudian ada switch selector. Sama, ini untuk power, cuma ini powernya langsung udah masuk ke mesin CNC-nya. Ya, mesin CNC-nya. Jadi gitu masuk, tapi di mesin ini dia nggak langsung hidup. Masuk ke trafo. Nah, masuk ke trafo aja. Trafo mesin ini nanti akan kipas pendinginnya akan bunyi. Akan jalan kerja. Tapi CNC belum hidup. Jadi listrik sudah masuk ke CNC, tapi programnya belum jalan. Kemudian ada emergency stop, ini dia. Ini emergency stop ini sama dengan kalau mesin bubut manual tuh rem ya. Nah, jadi kalau CNC remnya pakai ini, emergency stop, ya, ditekan, selesai lah semuanya, berhenti deh. Baru kita lanjut lagi, diperbaiki masalahnya. Kemudian tombol push button, ini dia, push button, ya. Ini untuk menghidupkan ya. Nah, begitu tekan, hiduplah, mulailah berproses dia, menjalankan mesin CNC-nya. Kemudian ada tombol reset button, nanti setelah ditekan tombol, kemudian emergency stopnya ditarik, baru kemudian ditekan reset, kemudian dibunyi, tet, gitu. Nah, berarti dia udah ready.
Baru setelah tekan tombol reset nanti ada tombol ref point, gunanya untuk mengembalikan posisi mata pahat ke referensinya. Ingat waktu praktikum pertama ada berapa referensi yang ada di mesin CNC kita, mesin CNC ini? Ingat nggak? Ada berapa? Nah, yuk nggak belajar nih kalian. Ada 3, ya kan? Ada 3. Ya kan? Rul, coba dari situ, Rul. Nah, kamu belum pernah dari situ. Ada 3. Yang pertama apa? Yang di mesin, apa namanya? MCS, mesin koordinat sistem. Ya. Di mana MCS ini itu ditentukan oleh pabrikan ya, kita nggak bisa rubah. Jadi Siemens lah yang bisa merubah itu. Dan itu memang dia udah fix ya, udah tetap, nggak bisa dikutak-atik lagi. Yang kedua WCS, Work Coordinate System atau koordinat sistem kerja. Jadi WCS inilah yang bisa kita rubah-rubah. Nanti. Oh sorry, nggak bisa juga begini. Nanti akan saya tunjukkan. Nanti saya akan tunjukkan cara mengaturnya di sini. Ya. WCS. Jadi dengan WCS itu kita bisa menentukan titik 00 dari mata pahat ini. Ya. Benda kerja ini. Kita ingin bubut ini spesimennya. Kalau titik 00-nya di sini, berarti kan program akan jalankan program di sini, kosong deh kan? Di sini nggak temakan. Nah, maka kita harus pindahkan kemari. Titik 0-nya kemari. Baru dia bekerja, baru sesuai dengan yang kita perintahkan gitu. Jadi perlunya WCS itu di set. Nanti saya akan tunjukkan caranya di sini. Ya, dalam pertemuan ini. Oke. Kemudian alat keselamatan karena kita belum membubut, jadi belum ada. Jadi nanti yang kalian siapkan ini 2 ini. Kacamata pelindung minimal 1 kelompok 1. Baru sarung tangan, ini murah nih. Ini kacamata Gerinda, ya kan? Paling goceng yang mahal ya. Nah, kemudian sarung tangan juga murah nih, 2.000 atau berapa, pokoknya murah lah. Nggak ada yang sampai membuat kantong kalian jebol, nggak ada sampai 1 juta, nggak ada. Nah ini tidak ada ini kan, kalau extinguisher dia extinguisher. Pelindung telinga tak lah, ya kan. Kita nggak pakai logam ya. Kita plastik, ya. Jadi nggak begitu mendesing. Kalau logam ya mungkin dia logam ketemu logam mendesingannya itu mungkin mesti pakai ear protection ya. Ini namanya pelindung telinga atau ear protection. Nah, prosedur menghidupkan mesin CNC. Jadi sebelum kita menghidupkan mesin CNC, pastikan dulu posisi MCB dan switch selectornya itu pada posisi off. Dia sebelum kita hidupkan, pastikan dulu dia mati. Nah, gitu. Ya, switchnya lihat mati nggak. Jangan nanti ini MCB turun mati ya. Switch hidup, ini bahaya. Jadi ketika kalian hidupkan MCB langsung dia nabrak ke trafo ini, trafo CNC. Ya, jadi pastikan dulu tuh posisinya udah oke. Kemudian ini lagi tombol emergensinya tertekan ya. Pastikan. Nah, setelah pastikan baru hubungkan mesin dengan sumber listrik yang aman. Nah, jadi naikkan MCB ke atas, MCB drop naik ke atas, ya kan? Kemudian switch selector on kan, nanti setelah switch selector di on kan, nanti akan terdengar suara dentuman kecil ya, gitu. Itu artinya bahwa listriknya sudah masuk ke trafo mesin. Dan kemudian nanti akan terdengar kipas pendingin dari mesin CNC bunyi. Gitu. Kemudian tekan tombol power on nih dia, ya. Tekan power on. Nah, kemudian proseslah dia kan yang kedip-kedip kan, kedip. Nah, sampai selesai. Udah selesai, prosesnya sudah aktif ini semua, baru tarik atau nonaktifkan tombol emergency stop. Ini tarik. Sudah ditarik, baru tekan tombol reset. Nanti dia akan bunyi net. Nah, berarti udah ready dia. Baru kemudian kita tentukan titik referensi mata pahat, oke. Nanti dikembalikan mata pahat, kembali nanti dia ke posisi. Nah, setelah tentukan referensi mata, baru kita tentukan referensi titik referensi spesimen ya. Baik. Nah, setelah
Beres tadi, jadi ini udah selesai, udah hidup mesin, udah tinggal dimainkan. Nah, baru kita tentukan titik referensi spesimen atau WCS ya, WCS. Nah, kita pasang ini benda kerja ke spindle, ya. Kemudian di kontrol panel tekan tombol jog, nanti ada tulisan JOG. Nah. Kemudian hidupkan atau putaran spindle, ya, kecepatannya antara 200 sampai 300 rpm. Nah, kemudian dekati secara perlahan mata pahat. Nah, jadi ini yang pertama adalah untuk menentukan titik referensi untuk sumbu X. Sumbu X itu identik dengan diameter. Maka kalau diameter berarti kan ini ya. Ini diameter ya kan? Bukan ini kan? Ini kan permukaan kan? Ini dia. Berarti nanti kalian akan sentuh sedikit aja. Di side sedikit ya. Begitu kena, begitu kena langsung tekan tombol reset. Jep, berhenti dia. Nah, setelah berhenti baru di layar monitor tekan tombol measuring tools. Measuring tool. Kemudian pada sisi kanan layar monitor yang ini yang tegak ini, ya. Ini yang tegak ini. Kalau measuring tools nanti di sini, saya tekan di sini nanti akan di sini ada measuring X. Klik. Oh iya, ada yang saya lupa. Sebelum mulai awal, sebelum pasang spin ini diukur dulu diameter berapa. Nah, lupa saya. Di awal tadi sebelum benda kerja dipasangkan pada spindle nomor 1, diukur dulu diameter berapa. Nah, cara mengukur diameter jangan gini langsung ini ya, diputar sedikit. Putar gentle, putar lembut. Nah, supaya meyakinkan, baru lepas. Lihat. 41, coba lihat. Ya, 41 ya. Nah, 41 kan. Nah, jadi itu nanti diameternya itu yang kita set nanti di sini di measure X. 41 input. Nah, setelah 41 input baru tekan tombol set length X di sini juga nanti. Nah, set length X. Dek nanti berarti tersimpanlah 41 itu, nanti akan keluar angka-angka koordinatnya itu nanti kita catat. Tujuannya nanti adalah untuk memastikan bahwasannya settingan kita udah masuk ke mesin. Baru kemudian langkah selanjutnya untuk sumbu Z. Nah, sumbu Z karena dia sumbu Z itu adalah identik dengan panjang sumbu ini ya, panjang ini ya. Nah, maka kita akan sentuh dia di sini. Sikit aja, di permukaan sikit ya. Begitu kena, langsung reset. Dek. Tekan tombol reset, kemudian klik measuring tools. Kemudian klik measure X, kemudian masukkan angka 0, tekan input, baru set length X, set length Z. Nah, baru nanti dicatat, di bawahnya itu ada angka, catat. Nah, setelah selesai itu baru nanti kita masuk ke tombol ke offset, kita lihat udah masuk enggak angka-angka itu ke mata pahat. Jadi di setting mata pahat nih. Di mata pahat 1 ini udah tersetting angka itu. Kalau angka itu udah tersetting berarti udah benar. Berarti dia tinggal mainkan aja programnya kalau udah ada gitu. Jadi dia akan jalan. Dia nolnya pasti di sini. Pasti di sini. Ya. Oke. Nah, itu teoritisnya. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya ya kan. Oke, semua kemari. Ya. Silakan disiapkan alat dokumentasinya ya. Mau di foto, video. Nah, lihat nih, ini perhatikan di sini ada garis kuning, kalian nggak boleh lewat dari garis ini. Ya. Mahasiswa nggak boleh lewat dari garis ini. Ya, kalau dosen boleh ya kan. Nah, tujuannya apa? Supaya jangan kita menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Baik. Nah, jadi pastikan ya sebelum kita menghidupkan mesin ini kita pastikan ini emergency stopnya tertekan, artinya aktif. Ya. Nah, kemudian mari kita ke belakang. Nah, ini yang MCB-nya. Nah, tadi MCB-nya pastikan dalam keadaan turun ya, turun. Kemudian ini selektornya nih dalam posisi ini. Ya, ini posisi 0 ya, posisi 0. Posisi tanpa power ya. Nah, kemudian nanti emergency sudah. Ya. Jadi tuh pastikan 3 itu udah dipastikan
mati. Nah, baru kita hidupkan ya. Jadi kita angkat ini MCB-nya. Ya. Sudah. Kemudian baru kita hidupkan ini. Nah, itu dia suara. Nah, kemudian terdengar tuh ada suara kipas angin ya, kipas pendinginnya dia. Nah, berarti udah powernya udah masuk. Power sudah masuk ke mesin tapi mesin belum dijalankan gitu ya. Nah, kemudian ini biarkan tekan power on. Nah, biarkan dia proses. Jadi akan loading sama seperti loading di komputer ya. Dia mencek dulu indikatornya. Indikator penting kali nih. Kalau nggak ada indikator kita bingung mana yang beroperasi. Ya. Oke. Nah, itu dia. Dia loading. Nah, baru mulai. Oke, nanti kalian akan saya rendahkan dulu. Kalian kan tahu beda kontrol ini sama ini. Nah, dia ada ya. Jadi ketika kita men-set referensinya pakai ini. Ya, pakai ini. Supaya apa? Supaya lebih halus deh. Kalau pakai ini nanti dia langkahnya kadang-kadang 2 langkah sekali jalan gitu ya. Kalau ini dia betul-betul selektor. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, sudah belum? Ini dia. Oke, berarti ini udah. Kalau udah seperti ini, berarti udah. Kalau tampilan seperti ini, berarti udah ready dia. Ya, udah ready. Nah, lihat nih indikator emergency stopnya sedang aktif. Ya, sedang aktif. Ya, ini kita buka aja. Nah, kita nonaktifkan, putar. Nah, dia berubah warnanya, kemudian tekan tombol reset. Nah, net bunyi dia kan. Berarti udah ready. Nah, ini posisi mata pahat di nomor 1 ya. Ini dia, T1. Nah, sekarang pastikan ini di posisi ref point. Kemudian ini adalah bit rate ya, kecepatan makan. Kita naikkan sedikit. Kemudian mata pahat kita referensikan dulu. Ini dia. Tekan Z. Nah, dia jalan Z-nya. Dah, muncul simbol seperti ini. Saya juga nggak tahu namanya apa. Bukan simbol seperti inilah. Itu berarti mata pahat untuk sumbu Z-nya sudah terreferensi. Kemudian tekan X. Jadi ini mereferensikan mata pahat. Ya, nah ini dia. Berarti udah 115,9. Inilah referensinya. Sehingga mata pahat sudah ready. Ya, udah ready. Nah, kalau udah mata pahat udah ready, berarti kita udah bisa mengoperasikan. Setelah itu tekan jok. Nah, baru kita tes spindle, putar, klik spindle right. Nah, jalan spindlenya berarti udah oke. Kemudian kita bisa cek coolant-nya, jalan nggak coolant-nya, karena nanti penting ya untuk permesinan. Nah, kita cek jalan aja. Oke, jalannya, sip, kita matikan. Jadi mesti dipastikan dulu sebelum kita mulai. Kalau dia nyangkut, nah berarti stop dulu. Perbaiki dulu masalahnya, baru kita lanjutkan. Baik, mana spesimen tadi? Nah, itu coba. Sama itu kuncinya. Iya, sip. Nah, oke, kasih ya. Nah, sekarang kita pasang. Ya, kita pasang. Oke. Jadi, ini kita matikan, reset. Ya. Nah, kita pasang, kita ingin menentukan titik referensi dari spesimen ya. Oke, sama ini prosesnya ketika kalian bubut ya. Jadi ini kita pasangkan. Cara pasangkannya jangan langsung di gini ya, jangan gitu ya, salah itu. Nah, sebelum ini kalian harus putar musik dia. Kita yakin supaya dia nggak ada yang nyangkut. Diputar kecil gini ya. Sambil dikunci. Dah, baru kunci.
Nah, itu prosedurnya. Supaya nggak ada, tahu-tahu ada yang nyangkut, nah bahaya nanti. Ketika dibubut, dia bisa longgar sendiri. Nah, kalau ada longgar sendiri nanti bisa berpengaruh pada hasilnya. Oke, dah. Kita udah masukkan sekarang. Nah, sekarang kita ingin jalankan lah ya. Kita ingin mereferensi kan titik 00 dari spesimen. Nah, sekarang kita jalankan dulu pakai ini ya. Kita dekatin mata pahatnya. Kemudian tekan rapid, supaya cepat. Oke. Nah, jadi yang pertama kita set X dulu ya diameter. Nah, diameter berarti kita akan sentuh nih dinding ini ya. Dinding ini. Nah, terserah di mana aja ya. Yang penting jangan sampai dekat kali kemari, nanti tabrakan dia kemari ya. Di sini bolehnya ya. Jadi saya kemudian saya dekatin dulu. Nah, baru kemudian hidupkan spindle. Nah, hidupkan spindle. Nah, baru saya beralih kemari. Saya beralih ke sini. Lihat rendahkan. Saya kemari. Nah, yang ingat ya, yang kemarin kita pakai X. X positif berarti menjauhi spesimen. X negatif berarti mendekati. Nah, kita gunakan X yang masih jauh nih. Bentar ya. Sebentar. Jauh. Oke, dia dekat. Baru kita beralih ke hand wheel. Kecilkan. Nah, baru kita X-nya. Pelan-pelan kita deketin. Sebentar loh. Saya mau yakin dulu. Oh, jalan kan? Betul. Tinggal jalan pula ya. Capek ini muter-muter nggak jalan. Oke, ini baru pelan-pelan. Kita dekatin. Masih jauh jalan ini. Baru ya mesti sabar emang apa ini, terus pelan-pelan supaya nyayat sedikit aja. Jauh kah? Jauh. Jauh nih. Nah, itu dia. Kena dia, tik sedikit ya. Udah terset sedikit, reset. Udah di reset, baru kita ini, oke. Tikan dulu handle-nya, oke. Udah kembali ke jok.
Kemudian kita tekan measure, ya nih, measure tool. Kemudian kita klik measure X. Nah, kita masukkan tadi diameter 41 ya. 4 dia diameter 41 input. Dah, kemudian baru di set ya, di set length X-nya. Nah, ini ada angka sini 77,513. Ini kita catat. Tarik ya. Ya. Mesti catat. Nah, jadi length XL ya, catat ya. Ini anak ini yang hari Selasa, untuk kalian. Length beda-beda loh, nggak sama deh. Length XL-nya adalah 77,513. Nah, itu untuk yang X ya. Nah, sekarang Z. Nah, sekarang kita akan set yang Z. Nah, maka kita tarik dulu mata part keluar ya. Kita tarik mata part keluar. Nah, yang kita tarik ke sana. Nah, kita akan sayat ini ya, permukaan ini. Baru oke, dekat. Nah, baru kita hidupkan spindle. Ya, wajib hidup spindle ya, spindle. Nah, kemudian nih kita kecilkan. Baru kita gunakan ini. Ya. Hand wheel. Nah, kita mainkan. Ya. Bentar, sebelumnya kita tes dulu. Jalan nggak? Oh, jalan ya kan? Oke, itu. Jangan nanti kita capek mutar, nggak jalan di rumah. Oke, baru kita kecilkan. Baru kita pelan-pelan putar minus ya. Minus berarti makan. Berarti mendekati spesimen. Terus sampai menyayat sedikit. Pelan-pelan, sedikit lagi. Sedikit aja deh. Seret. Nah, itu dia, kena sedikit. Belum ya. Ah, itu dia bunyi. Nah, ya kan? Kita tekan reset. Kita kembali ke jok. Ini kita matikan. Nah, udah di reset tab. Nah, baru tekan lagi measure tool. Kemudian measure Z-nya klik. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka 0. 0 baru input, kemudian baru set length Z. Nah, baru kita catat itu angkanya. Kita catat angkanya. Ya, 400 minus 400. Jadi length ZL. ZL minus 430,414. Nah, itu dia. Dah, kalau udah selesai, kita set. Nah, sekarang
Tugas kita selanjutnya adalah itu diamankan dulu. Kita tarik ya keluar dulu. Ops, apa cerita nih? Nggak jalan. Oh ya. Nah, hilang ini kan. Baru kita jalan. Kita amankan dulu atau pahat. Oke. Nah sekarang untuk melihat apakah settingan kita tadi udah masuk ke mata pahat T1, tekan tombol offset. Nah ini dia T1 ya, length X-nya 77,513 pas ya kan. Baru Z-nya minus 430,414 pas ya. Berarti udah beres. Nah tinggal kita mainkan program, oke. Tekan mesin balik. Baru kita masukkan program, nanti program dari sini, dari program manager dan seterusnya. Nanti kita akan masuk di minggu akan datang ya. Ada program tetap indah, bisa ada tinggal main deh. Itulah cara men-setting referensi spesimen atau benda kerja. Oke. Oh ya, setelah ini kita akan apa? Katakanlah kita udah selesai. Wah, udah selesai Pak. Kita kami udah selesai nih Pak. Apa namanya? Memproses, membubutnya ya kan? Selesai. Udah dapat spesimen dan semacam. Nah, sekarang bagaimana mematikannya? Ini kan? Udah bisa panding hidup kan? Nggak bisa matikan gawat ya. Oke baik. Jadi cara gini. Kita ke ref point, kembalikan ini. Ini agak feed rate-nya atau langkah tepatnya agak ditinggikan di 50. Kita tekan lagi Z. Nah, dia akan kembali lagi otomatis. Kembali ke posisi awal. Ini. Dia akan menolkan sendiri. Ya. Oke, kemudian Z-nya juga. Udah selesai dia. Kemudian tadi kalau ada kotor-kotor apa dibuang, ya kan? Kemudian mata pahat, spesimen kita bongkar lah ya. Mata spesimen nggak dibongkar. Buka spesimen gitu. Harusnya spesimen dulu dibongkar ya. Harusnya spesimen dulu dibongkar baru bersih mata pahat. Ya. Nah, sudah beres semua, kita bersihkan semua. Dah, tutup ini. Dah, kemudian tekan lagi tombol emergency. Ya. Ini kembalikan ke 0. Kembalikan posisi semua, ke 0 semua udah beres. Nah, baru kita ke belakang. Jadi matikannya nggak bisa di sini ya. Nggak bisa. Jadi, nah ini matikannya ya. Dibalikkan selektornya ke selektor mati. Nah, baru ini MCB-nya turunkan lagi. Ya, begitulah cara mematikannya. Ya. Oke, baik ya, itu ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, saya pikir mulai paham lah ya sedikit pengoperasian mesin kita ini. Dan itu harus memang kalian pahami ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Ya. Jadi semua pertanyaan yang ada di lembar kerja itu ada tadi di proses ini, nanti bisa kalian ikutin lagi. Masuk aja nggak apa-apa, masuk aja. Bulan puasa nggak apa-apa. Masuk aja. Bulan puasa harus sabar-sabar ya kan. Nanti nggak bulan puasa berpembantaian gitu kan. Oke. Jadi ini kan libur, kita nanti kemungkinan minggu depan libur, udah nggak masuk lagi. Jadi lembar kerja nanti dikumpulkan setelah masuk lah. Jadi panjang nih kerjakannya ya. Ya silakan. Panjang nih kerjakannya. Ya, tapi jangan mentang-mentang panjang terlena gitu kan. Udah mau masuk baru kemana? Grup mana? Ah ya, betul ya. Nggak salah grup kan? Nah, ya. Baru sibuk kan, satu hari lagi mau masuk praktikum baru sibuk ngerjain tugas, jangan ya. Kalau bisa ada dicicil dari sekarang. Ya, belum panjang. Oke.
Kemudian ke YouTube kalian, ya ke YouTube, coba kalian lihat pemrograman CNC, kode G sama M, ya. Kalian coba belajar, sama itu nanti, sama. Jadi kalau kalian di situ kalian pahami, nanti sampai sini nggak sulit lagi. Sama semua mesinnya, ya. Gerakan G00, G01, G02, G03, sama itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, selesai lah kita, ya kan? Yang baru datang ya, cuma datang duduk, cabut lagi. Oke. Ya, oke. Apa boleh buat ya kan? Cuma lagi. Masalah tabrakan, jadwal segala macam, diskusikan dengan Pak Iswandi ya. Pokoknya saya gini, kalian masuk saya ajarkan. Kalian nggak masuk, ya absennya berarti kan kena gitu. Oke, karena juga jadwalnya saya pun dia udah fix juga di sini ya kan. Nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Karena kalau dirubah nanti panjang prosesnya, ya kan. Oke, baik, kalau nggak ada lagi, saya pikir cukup ya praktikum kita pertemuan kedua ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti tolong lembar kerjanya dikerjakan ya per kelompok, dijawab dengan baik-baik ya. Foto-fotonya nggak bisa dilengkapi, tapi ditempel modelnya ya, tempel ya kan, karena nggak boleh ketik komputer ya kan. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan ketiga nanti. Di sini nanti kita masuk ke dasar pemrograman. Ya, jadi nanti kalian baru saya suruh hidupkan komputer. Ya udah nanti berbagilah dengan kawan, ya kan, masing-masing. Oke, coba nanti saya tes gitu. Nah ini 2 jam kita. Setelah puasa 2 jam, jadi puas kita nih, ya kan? Kalian bisa coba nanti. Nah, kalau 1 jam apa bisa coba ya kan? Baru mulai udah habis nih waktunya gitu. Oke, baik. Kemudian kalau memang ini adalah minggu terakhir kita masuk, bagi yang muslim saya ucapkan selamat Idul Fitri lah ya. Semoga puasa kalian sampai ke ini akhir Ramadan, kemudian amal ibadah kita semua nanti diterima Allah gitu kan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.